Dewa Indra dikenal sebagai Saka dalam Weda, dia pemimpin para dewa dan penguasa surga loka. Dia adalah dewa hujan, badai dan petir, tetapi di saat yang sama, dia terkenal dengan caranya yang terlalu kejam. Sesuai Balakanda menceritakan kalau skandal seks yang tak terkatakan membuat Pertapa mengutuk Dewa Indra, untuk membawa rasa malu dengan 1000 vagina di tubuhnya. Penasaran kenapa Pertapa sakti ini kutukan Dewa Indra, dan bagaimana kisah selengkapnya? Di masa lalu, Dewa Brahma telah menciptakan beberapa gadis cantik, di antaranya Ahalya yang paling cantik, dan memiliki kebajikan tertinggi. Dewa Brahma bertanya-tanya siapa sosok yang paling tepat merawat gadis tersebut, lalu Dewa Brahma ingat dengan Resi Gautama, yang memiliki kebaikan terbaik, kecerdasan mendalam dan pengetahuan tentang Weda. Dewa Brahma kemudian menyerahkan Ahalya kepada Resi Gautama. Saat menyerahkan Ahalya, Dewa Brahma menyuruh Resi Gautama untuk menyerahkannya kembali ketika sudah remaja. Resi Gautama merawat Ahalya dengan baik, dan ketika menginjak masa remaja, Ahalya tumbuh menjadi remaja yang sangat cantik. Resi Gautama membawa kembali ke Dewa Brahma. Saat melihat kebesaran dan kehikmatan Resi Gautama, Dewa Brahma terkejut dan mengira dirinya harus menikahkan Resi Gautama dengan Ahalya, namun kecantikan Ahalya telah menarik perhatian semua dewa dan Atsura saat itu. Terlebih lagi, Ahalya diberkati akan tetap memiliki tubuh dan kecantikan seperti gadis 16 tahun, Dewa Brahma kemudian mengumumkan dirinya akan menikahkan Ahalya dengan orang yang akan melakukan perjalanan keliling bumi, dan kembali lebih dahulu. Mendengar kata-kata Dewa Brahma, semua dewa dan resi memulai perjalanan mereka. Dan pada saat yang sama, pada saat kembali ke asramanya, Marsi Gautama melihat bayi Kamadeno, yaitu sapi dewa lahir. Melihat situasi itu, Resi Gautama kewalahan karena keunggulan sang pencipta. Karena rasa hormat melakukan sirkumulasi sapi dan sipling, Dewa Brahma mengetahui segalanya dari kekuatan meditasinya. Dia mengatakan pada Resi Gautama bahwa seekor sapi yang melahirkan sama dengan bumi dengan 7 pulau yang bergerak di sekitarnya, dan spling sama dengan berkeliling bumi. Dewa Brahma terkesan dengan kesabaran, pengetahuan dan penebusan dosa dari Resi Gautama, dan mengatakan kepadanya bahwa dirinya pantas menikah dengan Ahalya. Setelah pernikahan Resi Gautama dan Ahalya, para dewa kembali dengan dipenuhi dengan kecemburuan, bahkan setelah Dewa Brahma menikahkan Ahalya dengan Resi Gautama, yang berhati murni. Dewa Indra, Raja Dewa para dewa terus membuntutinya. Dewa Indra juga memperhatikan kebiasaan Resi Gautama bahwa Resi Gautama meninggalkan asramanya saat fajar setiap hari. Dia pergi beberapa jam ke sungai, mandi dan berdoa. Karena tidak tahan lagi dengan kepedihan cinta, Dewa Indra memutuskan mendapatkan Ahalya dengan akal-akalan. Dewa Indra meyakinkan bulan untuk mengambil bentuk ayam dan membangunkan Resi Gautama jauh sebelum fajar. Mendengarkan suara ayam berkokok pada pukul 2 pagi, Resi Gautama langsung pergi mandi suci. Dewa Indra kemudian turun ke bumi dengan menyamar sebagai Resi Gautama, dan diam-diam memasuki gubuk. Dia menuntut Ahalya untuk bercinta dengannya. Ahalya sebagai permaisuri dari yogi yang kuat dan memiliki kekuatan spiritual, dan dia yang berdiri di depannya bukanlah suaminya tetapi raja para dewa. Namun itu membuatnya tersanjung karena Dewa Agung itu menganggapnya begitu menawan sehingga ia berani menanggung dikutuk oleh dunia, namun datang kepadanya untuk menuntut cintanya. Ahalya tersenyum padanya, dan tidak tega menolak permintaan Dewa Indra. Dewa Indra mengambil keuntungan dengan merayu Ahalya, menggunakan garis-garis manis untuk memuji bentuk tubuhnya yang indah. Dia menyerah dan keduanya melakukan dosa. Namun setelah tindakan dosa ini dilakukan, Ahalya sadar kembali dan meminta Dewa Indra segera pergi. Dengan nafsunya yang telah terpenuhi, Dewa Indra sekarang takut dengan kemarahan Resi Gautama, dan dia bergegas keluar. Tetapi Resi Gautama tiba saat itu dengan pakaiannya yang masih basah. Dia melihat mereka sekali dan menyadari semua yang telah terjadi. Seperti yang ditakutkan, kemarahan meledak di wajah sang Resi, dan dia dengan cepat mengutuk istrinya, Bulan dan juga Dewa Indra. Itulah sebabnya Bulan berbintik-bintik karena membawa dosa atas perannya dalam dosa. Kemudian Resi Gautama mengutuk istrinya, Ahalya. Kesombongan Anda membawa Anda melakukan kesalahan besar, semoga Anda kehilangan bentuk yang Anda banggakan. Semoga Anda menjadi tidak terlihat oleh dunia, dan tidak pantas mendapatkan apa-apa. Kau akan menjadi batu selama berabad-abad. Kecuali Dewa Wisnu sendiri yang menginjakkan kakinya di atas batu itu, maka dosamu akan ditebus. Di sisi lain, Resi Gautama menoleh ke Dewa Indra yang diam-diam ingin melarikan diri. Resi Gautama mengutuk Dewa Indra bahwa dia akan menanggung rasa malunya dengan 1000 vagina di tubuhnya.
Ahalya direduksi menjadi batu, dan Dewa Indra direduksi menjadi Hasim dengan 1000 vagina di tubuhnya. Dewa Indra menjadi lelucon di seluruh dunia, dan yang lebih menyakitkan Dewa Indra tinggal dalam kegelapan dan pengasingan dan tidak pernah muncul di hadapan siapapun. Hal ini membuat ketakutan semua dewa, karena berbagai tugasnya di dunia tapi ditangguhkan. Mereka kemudian bersatu untuk meminta bantuan Dewa Brahma. Dewa Brahma kemudian menyarankan agar Dewa Indra melakukan pertapaan yang sangat berat, agar bisa memperoleh rahmat dari Dewa Siwa. Setelah melakukan pertapaan itu, vagina di sekujur tubuh Dewa Indra berubah menjadi mata. Dan sejak saat itu, Dewa Indra dianggap dewa bermata 1000. Sementara itu, Ahalya menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam pertobatan yang sesungguhnya dan bertahan hidup hanya dengan udara. Dia dengan sabar menunggu Dewa Wisnu datang ke asramanya suatu hari nanti. Bertahun-tahun kemudian Sri Rama, Laksmana dan Wiswamitra datang mengunjungi pertapaan. Ahalya kembali mendapatkan wujudnya setelah ia ditebus dengan anugerah kaki Sri Rama. Begitulah kisah dari Dewa Indra dan Ahalya yang harus menanggung dosa dan pertobatan bertahun-tahun sebagai penebusan dosa yang telah mereka lakukan.